Baik, terima kasih Pak Jumadin. Silakan untuk melanjutkan presentasinya di sejarah peradaban pada masa Kesultanan gitu ya, Kesultanan Buton oleh Pak Jumadin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa malam ini telah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih memberlangsungkan kuliah pada malam Ahad ini dan diberikan kesehatan pula. Baik, saya langsung saja. Adapun judul yang saya bawakan pada malam ini adalah Sejarah Peradaban pada Masa Kesultanan Buton. Next. Baik, di sini saya paparkan mengenai peta tentang daerah Buton. Di sini daerah Buton berdekatan dengan daratan Muna yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Rizman minggu kemarin. Ya, betul. Terus. Di, di mana di mana Kesultanan Buton ini sebelum menjadi sebuah kesultanan, awal mulanya dinamakan kerajaan. Nama raja pertama yaitu Wakaka. Setelah menjadi kesultanan pada masa kerajaan ke-6. Nama kesultanan raja ke-6 itu pada waktu itu yaitu Sultan Murhum. Setelah diangkat sudah menjadi kesultanan. Next, Pak Ustadz. Oke, lanjut ya. Mhm. Adapun ini nama-nama nama-nama Kesultanan Buton. Nama-nama sultannya ya. Ya, Pak Mhm. Ustadz. Dari Oke. di sini sudah tertera juga masuknya Islam itu pada tahun 1491 sampai 1537, yaitu Sultan pertama Sultan Murhum sampai Mhm. Kesultanan ke-38 pada tahun 1937 sampai 1960 Sultan Muhammad Falihi. Lanjut Pak Oke. Ustadz. Baik, Oke. Mhm. adapun sejarah atau peninggalan-peninggalan pada masa Kesultanan Buton. Adapun gambar pertama ini adalah para petinggi pada masa Kesultanan Buton. Yang berada di tengah-tengah ini adalah Kesultanan. Hmm. Adapun gambar yang kedua yaitu Meriam. Meriam ini di di Kesultanan Buton terdapat 43 meriam terletak di Lawa. Mhm. Tempatnya meriam ini namanya Lawa. Mhm. Lanjut Pak Ustadz. Adapun gambar ketiga yaitu Masjid Keraton Buton. Masjid Keraton Buton ini dibangun pada masa Kesultanan Sekainuddin Farul Alam pada tahun 1712. Adapun gambar ketiga yaitu Benteng Keraton. Benteng Keraton ini mulai dibangun pada masa Kesultanan ketiga yang Kesultanan ketiga bernama Lasangaji.
pada tahun 1591 sampai 1593 dan selesai secara keseluruhan pada masa kesultanan keenam Labuka Dengan pada suaranya. tahun 1632 sampai 1645. Benteng keraton benteng kerat, benteng keraton Buton memiliki panjang sekeliling 2.740 meter dan benteng ini juga memiliki 12 gerbang dengan luas 22,8 hektar. Bentar. Adapun gambar yang ketiga yaitu tiang bendera yang biasa dinamakan Kasulana Tombi. Didirikan pada abad ke-17. Tepatnya pada tahun 1721 di masa Sultan. Oke, terdengar suaranya. Tidak terdengar, sebentar. Bentar. Baik, saya ulang Pak Ustadz. Adapun gambar ketiga yaitu tiang bendera yang dinamakan Kasulana Tombi. Didirikan pada abad ke-17, tepatnya pada Oke, sebentar tahun. dulu. Coba saya ini dulu sebentar. Terdengar lagi suaranya? Tes. Jelas, Dokter, jelas. Oke, suaranya mana? Katanya teman-teman yang lain jelas, Pak Dokter. Suara jelas. Ya. Bentar, Alhamdulillah, saya lagi. suaranya jelas. Ini suara jadi di luar ini. Cuman gambar tidak ada. Oke, lanjut dulu. Kembali di gambar tadi, Pak Dokter. Slide yang kelima. Pak Suaranya Dokter nggak kembali terdengar ke saya ini. Bentar. Ya, kesalahan. Oke, lanjut dulu ya. Sambil ngikutin yang ada di sini aja. slide kelima, Pak Dokter. Slide kelima. Kok putar-putar di sini sih? Sebentar. Ini agak kesalahan. Ini kayak suaranya nggak kedengaran di saya ini. Hanya laptop ininya, Pak ya.
Oke, bisa lanjut silakan. Oke. Kembali di slide kelima Pak Dokter, masih di bagian gambar tadi. Yang ini ya. Iya, ini ya. Maaf tadi salah ini. Silakan lanjut. Baik. Ya, saya ulangi gambar yang kelima mengenai tiang bendera. Baik, tiang bendera yang biasa juga dinamakan Kasulana Tombi didirikan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1721 di masa Sultan Sakiuddin Darul Alam, terbuat dari kayu jati dan didirikan pas di depan masjid. Adapun gambar keenam yaitu rumah adat Buton. Biasanya kegiatan di rumah adat Buton ini diadakan musyawarah. Next Pak Dokter. Oke, tar. Ya, lanjut. Terus konversi nih ya maksudnya. Baik, adapun poin selanjutnya yaitu pembawa dan penerima Islam di Pulau Buton. Konversi masyarakat Buton terhadap Islam sebagai akibat dari kebijakan politik sultan atau penguasa yang dibawa oleh konversi kekuasaan lokal ke dalam Islam. Kondisi ini terjadi pada pertengahan abad ke-16 Masehi yang ditandai dengan Raja Buton ke-6 Lakilana Bonto ke dalam Islam. Pada fase ini, pola praktek penyebaran Islam lebih bersifat struktural dan simpul. Pusatnya berada di tengah penguasaan yang dipandu oleh seorang ulama yang dikenal di Buton dengan nama Sheikh Abdul Wahid. Kuatnya campur tangan penguasa atau sultan menjadikan Islam dalam waktu yang singkat tersebar secara merata di seluruh wilayah Kesultanan Buton, hingga pada akhirnya menjadikan Islam sebagai agama bahwa dijadikan dasar ideologi yang menganut kehidupan bernegara di Buton hingga akhirnya pada abad Enggak. ke-18 Masehi. Adapun mengenai nama Abdul Wahid adalah termasuk salah satu seorang ulama sufi yang berhasil mengislamkan kerajaan Buton sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, satu ketika bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Buton ke-6 Lakinabonto. Sistem pemerintahan kerajaan Buton pra-Islam yaitu kesultanan. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu proses Islamisasi di Kesultanan Buton. Agama Islam yang masuk di Buton disebabkan karena pulau ini berada di jalur lalu lintas perdagangan antara masyarakat dan Maluku sehingga Makassar. Ya Pak Dokter, Antar Makassar. antar Makassar dan Maluku Iya, sehingga betul. menjadikan bersentuhan dengan pedagang-pedagang Muslim. Kemudian dalam perkembangannya datanglah seorang mubalik yang berasal dari Semenanjung Melayu bernama Sheikh Abdul Wahid. Beliaulah yang menyebarkan Islam di Buton. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ya Pak Dokter.
Mhm. Adapun poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempercepat masuknya Islam di Indonesia. Di Buton kali. Jadi di Buton. Ya, di Buton. Iya, lanjut. Ada 3 aspek, yaitu aspek pertama historis. Mhm. Masyarakat Terus. masyarakat Buton sangat dipengaruhi oleh budaya kemaritiman, tradisi nelayan dan merantau. Merantau mereka memiliki sehingga tidak menutup kemungkinan ketika mereka bertemu dengan orang-orang Muslim, mereka pun memperbincangkan tentang Islam itu sendiri. Oke, terus masih aspeknya nih Adapun, belum ya? Masih ke adapun sini ya? aspek masih di aspek Iya, tadi. betul Adapun ini. aspek geografis adalah merupakan tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Muslim yang datang dari Ternate dan Tidore. Adapun poin yang ketiga yaitu aspek filsafat. Aspek filsafat ini adalah pada masa Kesultanan Buton sebelumnya sudah ada, yaitu mengenai yang adapun yang sudah terteran pada masa Kesultanan Buton, yaitu benci-benci kuli, yang artinya saling menyayangi antara sesama. Yang kedua yaitu piara-piara, saling memelihara. Yang ketiga yaitu poangka-angka, yang artinya saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu mereka saling takut menakuti. Lanjut Pak Dokter. Ya, lanjut. Baik, kita langsung pada poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat penyebaran Islam di Buton. Ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal berhubungan langsung kehadiran politik Hindia Belanda yang sangat mempengaruhi perkembangan Islam ketika itu. Salah satunya praktek politik Hindia Belanda adalah pendidikan Islam di Buton hanya bersifat pengajaran dan tidak diperkuatkan dengan pendidikan seperti di Jawa yang modern. Pendidikan Islamnya sangat berkesinambungan seperti pendirian pondok-pondok pesantren dan dan para unsur kiainya. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek internal sikap sikap Islam secara tuntas, karena ajaran yang diterima hanyalah ajaran-ajaran yang dianggap penting seperti pengucapan 2 kalimat syahadat, mengenai puasa dan zakat. Lanjut Pak Dokter. Adapun pola penyebaran Islam di Indonesia terdapat 6. Penyebaran Islam melalui istana, penyebaran yang poin yang kedua yaitu pendekatan kebiasaan adat istiadat. Poin ketiga yaitu melalui diplomasi atau dialog. Poin keempat yaitu metode kesaktian. Poin kelima yaitu penyebaran Islam melalui siklus kehidupan. Poin keenam yaitu penyebaran Islam melalui perkawinan. Lanjut Pak Dokter. Baik, pengaruh Islam terhadap masyarakat Buton. Islam mempunyai 3 prinsip yang harus dipegang untuk menyikapi tradisi masa lalu, yaitu pertama, akomodatif. Artinya Islam bisa mengakomodir budaya lokal
dengan mengakomodir. Mhm. dengan mengedepankan syarat sebagai barometer. Barometer. Ya, terus. Kedua yaitu selektif. Artinya tradisi atau budaya tersebut diteliti terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan syariah. Mhm. Itu proporsional, yang artinya pelaksanaan suatu kegiatan terkait dengan budaya lokal itu sebanding dengan pengakuan syariah tanpa dilebih-lebihkan. Dalam kurung mubalagah atau dikurangi. Balaghah ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Dokter. Mhm. Adapun dimensi perekonomian masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut kampua sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 cm. Hmm. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tugu Beti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogenah, di samping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dalam keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala Siolimbona, saat itu hampir sama dengan ketua lembaga legislatif. Lanjut Pak Dokter. Adapun poin yang terakhir yaitu dimensi pendidikan. Pendidikan Islam pada masa Kesultanan Buton merupakan hasil adaptasi antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat lokal, dicirikan dengan bangunan sebagai tempat pembelajaran agama Islam dalam bidang tasyawuf dan fikih. Didirikan pada awal abad ke-19 di masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin sampai pada masa Sultan Muhammad Umar 1824 garing 1851 sampai 1885 garing 1906 Masehi. Terdapat 4 Zawiyah pada masa Zawiyah Kesultanan Buton, dibangun sesuai dengan nama pendirinya yaitu Zawiyah Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, Zawiyah Haji Abdul Ganiu, terus Zawiyah Muhammad Nuh, dan Zawiyah Sultan Muhammad Umar 1885 sampai 1906 Masehi. Pelaksanaan pendidikan Islam di Zawiyah bersifat tradisional dan sentralistik atau cenderung bersifat struktural. Materi pembelajaran memuat 2 unsur yaitu ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu tasawuf yang meliputi tasawuf, terus tarekat dan tasawuf teosofi atau falsafi. Sedangkan ilmu fikih mencakup kaidah, usul dan fikih atau meliputi ibadah, mahdah dan muamalah. Itu saja. Oke, ada lagi? Baik. Sekian dan terima kasih. Itu pemaparan dari saya dan saya kembalikan ke Pak Dokter.
Oke, terima kasih Pak Jumadin atas presentasinya. Namanya juga belajar, jadi wajar kalau perlu kita banyak belajar lagi, terutama nanti dari sisi pertama mulai dari penguasaan materinya gitu ya. Kalau materi sudah dikuasai, kemudian baru ke performance dari medianya. Dalam hal ini misalnya tadi menggunakan PowerPoint ya, PPT. Nah, ini penting ya nanti dari mulai kita menguasai materinya. Oh, kita mau bahas tentang sejarah Buton nih gitu kan. Tadi sebenarnya sudah agak bagus di awal itu ada petanya gitu. Cuman Pulau Sulawesinya itu nggak kelihatan. Jadi nggak terlalu ini. Buton itu di sebelah selatan tuh sebelah mana Selayar itu? Atau di ujung? Nah, itu di mana saya itu nanti dia ya kelihatan nanti di ini ya di apa di peta ya tentu saja Buton itu. Nah ini menarik sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau kita buat kajian itu untuk Indonesia Timur ini sangat unik sekali tuh, terutama dari sisi tadi keislamannya gitu ya, di mana istilahnya itu di sana jauh di bagian timur kok Islamnya juga cukup banyak sampai ke kesultanan. Kemudian juga tadi ada salah satu pengaruh utamanya itu adalah karena politik ya. Nih. Dan nanti dilihat, oh ternyata di ujung sini ya kalau umpamanya Selayar itu di sebelahnya Jeneponto, sebelahnya Makassar ya. Kalau umpamanya Buton itu di ujung Kolaka, kemudian Muna, Kancitalo, Ereke, Bau-Bau. Wah, berarti di sini ya. Nah, ini panjang sekali ceritanya ini sebenarnya itu. Jadi dari Makassar tuh ke Bau-Bau kan kapal biasa ke situ, baru nanti ke Banda, ke Maluku sana gitu ya. Saya lihat di peta nih, di map nih. Nah, artinya ini sebuah sejarah dari peradaban Islam yang mesti seharusnya itu diinikan. Ya, seperti kemarin kan Pak Ustadz Muslihuddin juga sudah ngirimkan untuk ini ya tentang sejarah Muna gitu ya. Nah, Buton ini juga saya yakin juga ada nih gitu ya. Jelas sudah banyak sekali. Ada satu teman saya juga milik apa membuat penelitian tentang fikih keratonnya Buton gitu ya. Jadi menarik sekali sebenarnya itu. Ini bisa dieksplor sebenarnya. Jadi bisa menjadi warisan generasi berikutnya tentu saja. Baik. Terima kasih itu ya Pak Jumadin ya. Jadi nanti perlu diperbaiki dari sisi nanti belajar terus gitu ya untuk cara menyampaikan, membuat PPT-nya, terus juga zaman sekarang kan ini ya bisa buat bikin video sendiri gitu ya. Kemudian nanti kita bisa upload di YouTube gitu ya. Atau kalau kita pede di berbagai media sosial yang baik-baik gitu ya. Nah itu menurut saya juga akan melatih kita gitu terbiasa gitu ya. Nanti kalau kalau nggak dilatih malah malah jadinya nggak pede malah gitu ya. Teman-teman di sini semua juga sedang belajar juga, jadi jangan khawatir, jangan risau juga gitu ya. Kita akan belajar terus ya. Makanya presentasi ini penting untuk bukan hanya menguasai untuk diri sendiri, tetapi juga mampu untuk menyampaikan ide, gagasan gitu ya. Jadi nanti oh tahu oh tentang kita kan tentang sejarah tentang pendidikannya tadi ada zawiyah kita tahu di banyak di Jawa itu juga banyak juga zawiyah. Zawiyah itu adalah ya semacam pondok untuk biasanya melatih zikir, tarekat dan sebagainya itu zawiyah. Gitu. Saya pernah buat riset juga di Suryalaya sana, ya seperti itu ada zawiyah-zawiyah yang memang digunakan khusus untuk itu. Nah, riset banyak sekali terkait dengan zawiyah kaitannya dengan perlawanan juga terhadap kolonialisme pada waktu itu. Gitu. Jadi ini panjang sekali cerita sejarah Buton ini gitu ya. Semoga minimal bisa menstimulus kita lah untuk bisa belajar lagi untuk bisa mencari lebih detail terkait dengan berbagai peradaban Islam yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Jumadin. Kita lanjut. Di sini ada dua ya. Pertama ada tadi Ustaz Zakaria juga kayaknya sudah siap juga. Tadi mau nomor dua ya. Tapi tadi Ustadz Mulkih juga udah siap juga kayaknya nih untuk presentasi juga gitu ya. Kita mau tanya dulu siapa nih yang mau duluan siapa nih? Kalau Ustadz Mulkih saya sambil download dulu ininya apa materinya tadi. Ini yang tadi sudah, kemudian yang
Ustadz Mulki ya. Yang udah siap siapa? Ustadz Mulki ada atau tidak? Atau Ustadz Mulki ada, Ustadz Zakaria ada. Silakan mau siapa dulu? Waktunya kita padatkan, jadi nanti bisa lebih spesifik. Saat Mulki akan bicara tentang dinasti Fatimiyah, menurut saya juga sangat menarik juga gitu ya. Kemudian kemarin yang sudah kirim Ustadz Zakaria tentang apa kemarin saya agak sedikit lupa tuh di grup mana ngirimnya ya, kayaknya nomornya nggak ter-save kayaknya deh. Nanti boleh diinikan lagi, kayaknya bisa presentasi, bisa share sendiri juga. Oke, Ustadz Mulki udah siap? Insya Allah, Pak Dokter. Oke, saya share aja ya dari sini ya. Ya. Oke, sebentar. Kita ini kan dulu juga, biar nanti agak tidak tercampur. Oke, saya stop